Saya berada di daerah Limbu, Tanah Toraja, di salah satu rumah pendeta senior, pendeta B. Kalapadang. Nah, saat ini saudara, saya mau berbicara bahwa pentingnya kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam Matius pasal yang keempat, saudara lihat, saya bacakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah saudara, perhatikan saudara, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saat Yesus dicobai, perangkap yang sama datang, yaitu masalah makanan, masalah tubuh, serangan pada tubuh. Dan kita lihat yang kedua saudara, apa yang iblis lakukan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saya mau katakan saudara yang dikasih Tuhan, hal yang penting dalam hidup seseorang adalah jiwanya harus diselamatkan. Dan serangan iblis kembali, yaitu dia menghantam jiwa seseorang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada saat Hawa melihat buah dalam taman itu enak untuk dimakan, dia memakai matanya, dia memakai tubuhnya, tetapi enak, sedap kelihatannya, maka itu mempengaruhi jiwanya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Waktu serangan itu mengarah kepada jiwa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Dia sanggup memberikan sukacita, dia sanggup menyegarkan jiwamu. Daud berkata, dia membawa aku ke padang air yang tenang. Dia membawa aku dalam segala kecukupan. Di sana disegarkannya jiwaku. Hanya di dalam Tuhan, maka jiwa saudara bisa tenang. Jadi saudara lihat, serangan iblis, serangan kepada tubuh. Serangan iblis, serangan kepada jiwa. Dan mari kita lihat yang ketiga, apa yang dilakukan iblis saat dia mencoba Yesus. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ayat 8 berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Waktu iblis berkata, dunia ini akan kuberikan, segalanya akan kuberikan bagimu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Itu adalah serangan roh. Iblis akan berusaha menghantam kondisi tubuh saudara, yaitu pemenuhan masalah lahiriah. Kemudian dia akan menghantam jiwa saudara. Kalau saudara tidak ada firman, kalau saudara tidak mengerti strategi ini, maka saudara, jiwa saudara tertekan. Tapi belajar dari Daud. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam hatiku? Mengapa engkau tertekan dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah. Di sorga ada Allah. Saudara, di sorga ada juru selamat kita. Saya tidak tahu kondisi ketekanan jiwa saudara saat ini. Saya tidak tahu keberadaanmu saat ini. Tapi saya yakin dan percaya, di sorga ada juru selamat kita. Ada imam besar kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang akan menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian hal yang ketiga yang kita sudah belajar, roh kita harus bebas memuji Tuhan. Roh kita pakai untuk menyembah Tuhan. Saudara, kita adalah manusia roh. Dan biarlah roh kita belajar untuk bersekutu dengan Roh Kudus dalam segala keadaan. Yesus berkata, akan tiba saatnya orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu berarti saudara dan saya harus mempersiapkan diri saudara untuk selalu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali dalam Efesus 4 ayat 27. Neither give place to the devil. Jangan beri kesempatan kepada iblis, sekecil apapun juga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau Allah yang baik. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu di hari baru ini. Dan kami sudah diajar
bagaimana strategi iblis dalam menghancurkan setiap manusia. Tuhan, terima kasih. Biar kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami akan makan, minum, pakai, akan apa yang Tuhan akan sediakan selalu cukup. Dan biarlah jiwa kami bersuka cita. Biarlah roh kami terus memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang sakit, yang menonton program ini, hamba berdoa oleh bilur Yesus dalam nama Yesus jadi sembuh. Kalau ada yang berbeban berat, dan Tuhan, mereka ada dalam satu keadaan yang tidak menguntungkan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah tolong. Dan beri jalan keluar, beri kelepasan, beri kelegaan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.